Tuhan ya. Karena kalau kita mau panjang nanti panjang sekali nanti ya. Gitu. Nah, semuanya bisa sedikit dirapatkan tapi tidak bersentuhan. Nanti jaraknya segini aja, Pak. Nah, yang sebelah kanan yang geser sedikit ya, gitu ya. Tapi tetap tidak bersentuhan, jaga jarak gitu kan. Nah, oke, Pak ya. Ya, ke atas semuanya ya. Ke atas. Enggak apa-apa. Cetaknya tidak sama-sama ya. Oke, dikepiar-kepiar. Bahasa Jermannya dikepiar-kepiar, Pak ya. Kepiar-kepiar. Oke, Pak. Oke, kakinya diangkat, tangannya dimentokkan, kan, Pak. Ah, gini, bukan diangkat, ini jinjit maksudnya ya. Kalau bahasa Jawa ada kan, bahasa Banjar juga. Terus yang kelihatan, saya kelihatan ya. Terus satu, Pak. Ya, dua, tiga, empat, turun. Kemudian kalau ke samping kayaknya bisa ke depan aja, ke depan aja. Nah, jangan positif, jangan negatif, Pak ya. Belajar. Ini melatih. Fungsinya apa, Pak? Ini melatih pertama sendi itu aliran darah lancar, denyut jantung kita dipacu, artinya biar dia yang penyakit stroke dan lain-lainnya itu, Pak, bisa dibantu karena namanya jantung itu adalah kelancaran dari aliran darah di jantung kita, paru-paru. Jadi kalau kita sering mompa ini, dia juga meningkatkan, memperlancar aliran darah kita gitu ya. Oke, enak. Oke, kemudian ke bawah ya, semampunya aja ya. Kalau kentut ya bahaya nih. Gak apa-apa, semampunya aja ya. Oke, ya. Kalau enggak serong sedikit kiri ini, serong sedikit, nggak apa-apa. Ya, nah. Oke ya, kepiar-kepiar dulu, Pak. Bagi yang sering sakit pinggang, ini bisa diterapkan. Nanti ya, misalnya kalau saya sakit pinggang terus, bisa dilakukan seperti ini, tapi tangannya diayun ke depan gini, Pak. Nah, yang sering sakit pinggang, tanpa obat, ini untuk memperlancar aliran darah di pinggang kita. Kita jarang sekali seperti ini. Tapi kalau yang muslim biasanya dengan sholat dia sudah otomatis. Ya, oke. Ya, nah, sedikit atur nafasnya aja. Nah, dua, ya, tiga. Oke, balik. Satu, ya, dua, tiga. Oke. Ini fungsinya juga bagi bapak-bapak yang sering berdiri nih ya. Kalau bapak-bapak pasti berdiri ya. Karena kalau tidak, kadang-kadang pada saat kita angkat-angkut, sini sudah kecentit, di sininya juga ada beberapa aliran darah yang. Oke, kita teriak-teriak dulu. Oke, terusnya siap, gerak. Oh, saya mau siap dulu, Pak. Oke, siap, gerak. Nah, tutup mata, gerak. Nah, buka mata, gerak. Nah, ini masih sadar semua kan, Pak? Bu, Mbak? Nah, masih, oke. Istirahat tempat, gerak. Nah, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah. Gitu. Santai, relax, nggak usah terlalu tegang. Yang tegang biar bapak-bapak aja ya. Santai aja ya, nggak usah tegang. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Andi telah memberikan waktunya untuk kami ya datang ke Afdeling 1 sini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang super yang luar biasa sekali. Semoga pada saat ini dan seterusnya kita sehat selalu, dihindarkan hal yang kurang baik, yang sakit disembuhkan, yang tidak sakit tetap disehatkan terus gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Mohon izin, tak kenal maka tak sayang, maka kenalin, saya adalah namanya siapa ya? Udah kenal belum? Oh belum. Oke, nama saya Joko Yanto, diperantarai tengahnya ada ferinya gitu ya. Feri dia penyeberangan gitu ya. Oke, saya dari Jonin Group. Nah, selagi sebagai Satuan Penugasan Satgas COVID-19
di setiap unit usaha. Nanti bisa saya ke sini, ini teman-teman kita sudah nyebar di beberapa updealing. Besok juga bisa nanti ke mining tambang, bisa ke JNT, nanti bisa ke Kaltim gitu Pak. Jadi selama boomingnya COVID ini masih tren, maka kita wajib untuk sosialisasi. Karena dengan cara inilah yang kita bisa membantu, barangkali bisa memutus ataupun bahkan bisa mencegah terhadap terjadinya penyakit COVID di semua karyawan. Tapi apa nanti pentingnya? Pentingnya adalah pencegahannya seperti apa nanti, gitu ya. Siap yang ngikuti ya? Enggak capek kan? Kalau capek minta didudukin. Nah, oke. Baik, ada yang sudah belum pernah sama sekali mendengar tentang COVID sama vaksin? Belum? Belum ya? Ada yang belum, ada yang sudah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, sedikit kita di sini sharing aja, sama-sama berbagi. Berbagi dalam artian biar sama-sama saling mengingatkan. Mengingatkan dalam hal apa? Untuk kesehatan kita semuanya gitu ya. Oke. Virus COVID-19 sebenarnya ini merupakan salah satu varian terbaru. Sebelumnya sih sudah ada, namanya corona. Corona itu mempunyai kelasnya banyak Pak, ya. Salah satunya kelasnya yang terbaru adalah di COVID-19, SARS-CoV. Jadi COVID, Coronavirus Disease 19, ya kan? Nah, ini yang lagi tren, yang banyak sekali di setiap negara itu lagi booming tentang ini, varian corona yang terbaru. Jadi memang corona itu sebenarnya sudah ada, tapi memang yang terbaru ini adalah COVID-19. Nah, dari apa? Yang pernah tahu? Di Cina dari kelelawar misalnya gitu. Nah, ini dari situ ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi tidak usah takut karena seperti halnya kita flu, campak ya kan, polio, hepatitis dan lain-lainnya, dulu kita juga sering diimunisasi, divaksin seperti itu. Karena kenapa? Kita sudah mengetahui polanya penyakit seperti apa, ya kan? Para ahli sudah mengetahui. Begitu pula ini. Ini pola para ahli juga melakukan penelitian dan melakukan beberapa hal agar bisa dibuatkan vaksin dan imunisasinya, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut semuanya. Yang jelas kalau memang itu anjuran pemerintah, nggak mungkin lah mereka mau mencelakakan kita kan, sebenarnya seperti itu. Karena untuk hal yang umum ramai gitu ya. Nah, jadi coronavirus ini merupakan varian terbaru ya dari kelas corona, yaitu namanya COVID-19. COVID Coronavirus Disease 19 gitu ya. Nah, jadi nanti apa tuh COVID? Gitu, bahasanya seperti itu. Itu Coronavirus Disease 19 yang lagi tren terbaru ini. Nah, ini variannya nanti banyak. Yang sekarang katanya ada alpha, beta gitu kan. Nah, ini mereka merupakan turunannya. Ini yang kenapa kita lakukan untuk sosialisasi terus. Kenapa? Karena variannya itu varian pertama di misalnya Wuhan, yang kedua di Eropa itu ada alpha, beta. Bedanya apa? Yang pertama, apabila ini penyebarannya, misalnya saya dekat ini, saya nggak pakai masker, muncrat, 2 orang kena. Tapi kalau yang di beta alpha ini ya, Bapak Ibu, kalau kita nggak pakai masker, cerot, nah itu tuh banyak langsung dia, karena lebih halus sekali. Ya, varian virusnya lebih kecil, lebih halus lagi. Masker biasa tembus. Makanya kenapa itu booming. Seperti India mungkin di Eropa, ternyata mereka semua terpapar ya, karena mereka lebih kecil variannya, masuk ke dalam pernapasan melalui masker yang biasa, misalnya masker kain gitu. Makanya sekarang digalakan masker kain harus double kecuali masker yang KN95. Contoh misalnya saya bawa ini sengaja buat contoh aja gitu kan. Nah, ini yang lebih ini untuk memprotek, lebih saringannya. Dan kalau masker medis ya, kenapa kain harus 2? Kain itu tidak ada filternya gitu ya, bisa lapis 2 atau 3. Tapi kalau yang masker medis, contoh sederhana mungkin seperti mas yang di ujung itu warna biru ya, mas siapa mas? Prehono ya, Prehono ya, mas Prehono. Nah, mas Prehono itu juga cakep. Karena apa? Itu ada ininya, apa namanya, saringannya ya, filternya. Sebenarnya kenapa kita ini harus pakai masker gitu ya, karena ini habit tuh gini, tangan kita ini kadang nggak mau diam ya kan. Nah, kita yang megang ini, megang itu, megang ini, megang
ini misalnya. Nah, disitulah pada saat kita lengah, kita kadang-kala pasti gini. Hah, pegang-pegang kah yang ini. Nah, itu Pak untuk mengantisipasi, padahal nggak pakai masker kalau udah vaksin pun aman misalnya kan gitu, udaranya bersih, debu nggak mungkin. Tapi habit kita sendiri Pak yang bikinnya masuk ke dalam tubuh itu kadang kebanyakan habit kita. Habit itu kebiasaannya apa, yang kadang habis ngapa-ngapain kadang lupa, maaf nih ada kayak gini, nanti pegang ini masuk ke mata telinga. Nah, varian yang nempel di virus yang di tangan inilah yang masuk sendiri ya melalui apa, melalui ini. Kita udah aman nih Pak, misalnya jaga jarak, ini nyemprot juga enggak mudahnya kan. Tapi kenapa kadang-kala kita habit kita kebiasaannya itu di tangan kita ini yang enggak mudah diam, megang apapun tanpa sadar. Kalau pakai masker kan masih tertutup nih, kadang gatel gini kan. Nah, tapi kalau nggak pakai masker langsung gini masuk. Nah, itulah yang booming kenapa virus ini mudah menyebar, Pak. Apalagi Bapak di sini masih aman, masih semua alami. Bayangkan kalau di kota-kota yang di halte bus pegangan banyak orang, dipegang banyak orang kan, misalnya di taksi, mereka megang nih. Nah, begitu mereka nggak pakai masker, otomatis langsung gini, mungkin Pak ya. Nah, itulah pentingnya masker nih, bukan karena dia memproteksi terhadap debu dan lain itu enggak. Paling utamanya adalah habit kita sendiri. Supaya apa? Kita bisa menjaga terhadap tangan kita ini loh. Tangan kita ini soalnya ya kalau kita di rumah mungkin tahu aja yang dipegang-pegang itu siapa saja ya kan. Nah, tapi kalau udah di luar kita megang besi, kita megang ini, sementara kita pegang banyak orang. Kecuali khusus punya kita. Nah, punya suami di rumah gitu kan. Gitu canda aja Pak. Jadi gitu. Jadi memang kalau banyak kita ini harus antisipasi ada tangan kita ini. Oke, kalau bisa diam sih oke. Tapi kadang-kadang pada saat nanti kita tanpa sadar lengah, itu tangan tuh gini, ada hidung tuh gini. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi makanya kalau pakai masker tuh kadang langsung gini kan, nggak langsung bersentuhan. Nah itu fungsinya ya. Jadi itu pola kita berpikir sama. Jadi pola kita rubah. Artinya, oh nggak enak pakai masker pengap. Nah, ada sesi masker tuh kadang ada besi apa ini di sini itu bisa, kalau memang pengap bisa agak disempitkan biar ada udara masuk. Untuk bernapas pun enak. Nanti kalau memang begitu padat dirapatkan lagi nggak apa-apa. Begitu nanti banyak orang itu sudah. Nah, kita seperti saya pun juga rasanya pengap juga. Hanya oksigen kita sendiri saja yang kita hirup, no, ya kan, bau Anda sendiri ya kan, abab Anda sendiri yang dihirup ya kan. Nah gitu. Tapi kalau memang ini kita bisa tarik, makanya di sini ada kayak kawatnya itu buat sirkulasi dulu udara, dia masuk, kalau udaranya bagus, nanti begitu udah banyak ini baru dirapatkan lagi, gak apa-apa, no problem, nunggu buatan menopo ya kan. Nah, yang maaf sudah berkeluarga semua ya, ada yang belum? Oh banyak, maksudnya gini, kalau udah berkeluarga tuh saya pengen mencontohkan yang sangat simpel dan sederhana. Artinya bahasanya kalau ngeces ya kan, bahasa orang udah menikah itu sama-sama suntikan ya, maaf ya kita udah dewasa aja ya Pak ya. Gini biar bahasa simpelnya aja, nanti saya jelasin ini sebuah jet yang tradisi ini malah nggak paham nanti ya kan. Jadi gini aja, artinya kita orang kalau itu yang sudah menikah itu ibaratkan seperti itu, ada nanti di sana jadinya itu adalah sebuah anak. Sama ini sebuah vaksin yang dimaksudkan ke dalam tubuh kita ini adalah untuk membekali biar di dalam tubuh kita ini seperti sebuah tentara. Anak tadi, anak itu menjadi tentara di dalam tubuh kita ya. Begitu mereka sudah disuntik ini cus ya kan, masuk, nah mereka akan sinkron dengan kekebalan tubuh kita. Yang kekebalan tubuh kita misalnya hanya 75%. Karena gini, imun bapak-bapak sekarang ini berbeda-beda. Sekarang ini berbeda-beda. Besok pun juga berbeda-beda. Yang hari ini 50, besok bisa 75. Bisa juga 35. Karena apa? Pengaruhnya banyak. Psikologi mempengaruhi imun. Misalnya, saya pengen normal saja, imunnya akan turun. Tapi kalau kita lagi semangat, happy, ceria, mau gajian gitu, itu imunnya naik. Terus tadi, misalnya masuk ke dalam tubuh kita, ada yang lirik nggak kelihatan ya. Masuk ke dalam tubuh kita itu akan dilawan oleh siapa? Tentara tadi. Tentara itu apa? Ya jet vaksin tadi yang telah dibuat untuk bisa meningkatkan
imun di dalam tubuh kita, kekebalan tubuh kita ini. Karena manusia ini mempunyai kekebalan tubuh yang berbeda-beda pada saat tergantung kondisi pemikiran kita. Pada saat kita down itu kan rendah. Nah, disitulah dia akan melengkapi varian vaksin tadi untuk bisa apa? Bisa membuat kekebalan tubuh kita ini tetap stabil. Jadi mau ada varian virus masuk sewaktu-waktu, tentara udah siap di dalam tubuh kita ini. Ayo, udah buo, tak tutup, nah gitu kan bahasanya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi vaksin, wah itu vaksin hoaknya ada yang seperti ini pak, katanya zatnya ini dari babi, misal dari ini, terus itu bikin ini. Yang sudah vaksin ya mungkin ya kita sendiri sudah vaksin misalnya gitu. Kawan dong mbak? Oh belum ya, ya. Karena saya sendiri juga udah vaksin beberapa waktu. Yang kita rasakan pak ya, vaksin itu dia karena masuk namanya benda asing ya kan, ya sama-sama Bapak Ibu lah, benda asing masuk itu akan direspon ya kan? Pertama akan direspon, tapi nanti kalau sudah terasa nikmatnya maka dia akan slowly enak ya. Nah dia akan bersinergi terhadap semua di dalam tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi kalau cuma sakit virus keples lewat. Nah, ini juga akan menambah yang varian alfa, delta tadi. Jadi pada saat nanti kita sudah vaksin, maka varian alfa delta yang tipis-tipis bisa masuk ke dalam tubuh kita itu udah siap. Penjaganya dalam tubuh kita ini udah siap. Ayo masuk kok. Nah, tentara kita ini vaksinnya udah siap untuk bisa melawan. Nah, tapi di sana juga ada efek, biasanya beberapa orang itu berbeda-beda. Mereka kenapa? Pada saat mereka vaksin ada yang ngantuk terus, bahkan ada yang seneng makan terus. Kalau saya kemarin ngantuk terus. Itu habis vaksin saya itu jam 10, jam 9, jam 10 pagi. Itu sekitar 2 jam 3 jam. Aduh, kayak model saya ini kelelap dunia ini. Ngantuk terus ya. Tidur itu biasanya rata-rata Sinovac. Ya. Nah, jadi vaksin itu pertama Sinovac itu yang dirasakan. Nanti ada juga namanya AstraZeneca. Nah, ini yang sangat-sangat sangat-sangat tinggi. Artinya saya tinggi orang bisa meriang. Bukan merindukan kasih sayang ya. Meriang. Jadi meriang tuh badan kadang demam, kemudian nyeri. Nah, itu efeknya. Karena kenapa? Mereka lagi ibaratkan PDKT. Varian tadi sama kekebalan tubuh kita ini mau menyatu. Seperti Bapak Ibu ya. Menyatu ya, menyatu. Kalau udah menyatu, maka di sana akan saling berinteraksi, akan menciptakan kekebalan tubuh untuk bisa melawan varian-varian virus tadi. Itu ya Bu ya. Bisa dimengerti ya sampai sini? Virus ini apa? Jadi aku takut sama virus, tidak usah, karena itu nantinya akan seperti flu biasa, akan seperti batuk biasa. Jadi tidak usah terlalu canggung, dan kita boleh takut tapi juga jangan pula kita sombong, artinya aku nggak ingin itu, mau seperti apa enggak, semua itu tetap datangnya adalah dari sang kuasa. Nikmat yang paling dasar itu adalah nikmat sehat ya kan. Nah itu bisa sakit juga bisa sehat, udah diserahkan dikembalikan kepada manusianya. Karena kenapa? Selepas nikmat itu udah lepas, maka kita semua ini diamanahkan untuk menjaga ini. Ya kita bisa jadikan sakit ya sakit, ya kan? Mau kita jadikan sehat maka juga sehat di dalam tubuh kita ini. Jadi harus dipelihara. Jadi vaksin tadi ya, sekali lagi vaksin ini merupakan zat yang sudah dibuat untuk bisa disinkronkan dalam tubuh manusia untuk membantu melawan daripada varian virus tadi. Nah, ada yang tanya nggak gejalanya apa nih Pak kalau kena virus? Nah, maaf mungkin di sini udah ada yang terinfeksi virus ya. Kalau teman-teman kita banyak nih, tapi saya mungkin saya sampaikan aja beberapa hal yang gejala ya. Kalau mereka memang ini, kadang mereka ya flu, batuk, nyeri badan, panas ya. Nah, kalau memang misalnya mbak semuanya mas-mas ini semuanya takut atau periksa, sementara kalau tidak terlalu sangat-sangat ini, maka isoman saja dulu ya, tunggu beberapa hari, biasanya ada sampai 10 hari. Kalau aman aja ya nggak apa-apa, tapi kalau masih berlanjutan perlu kita lakukan, itu namanya apa, misalnya nih swab dulu pakai
tes itu ambil darah, sekarang swab itu ada dua, yang mana swab itu pakai antigen, dicolok hidungnya ya kan, diambil, nah baru dites 15 menit itu sudah bisa ada hasilnya. Tapi kalau PCR itu tidak hanya dicolok hidung tapi juga dicolok mulut, jadi nunggunya lumayan lama. Ini bisa lama, biasanya ditinggal ya paling lama walaupun 45 menit kah 1 jam, tapi biasanya besok hari, karena ini harus perlu melakukan pemeriksaan lab yang lebih spesifikasi lagi. Nah nanti kalau udah aman ya oke. Tapi bagaimana Pak kalau terinfeksi nanti sudah berat gejalanya? Nah kalau udah kita terinfeksi maka isolasi mandiri selama 10 sampai 14 hari ya kan. Begitu nanti kita sudah aman ya kan, aman kok nggak ada gejala lagi, kita tes lagi positif Pak. Teman ini kan ada teman juga saya masih positif lagi, ya udah isoman lagi, nunggu 14 hari lagi kita tes, alhamdulillah negatif. Nah negatif kita tunggu ada gejala nggak ada, berarti masuk OTG, orang tanpa gejala gitu. Nah kita tetap lakukan pemantauan dan nggak usah dulu invasi, wah saya takut ini ya, biarkan slow, karena kalau